Halo Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan uji independent sample proportion. Nah, apa itu uji independent sample proportion? Ini seperti yang ada dalam slide. Nah, ini ya salah satu uji statistik digunakan untuk membandingkan proporsi antara dua kelompok yang tidak saling bergantung, yaitu independen. Ini untuk menguji perbedaan yang signifikan antara proporsi dua kelompok yang berbeda tersebut. Nah, di sini kita ada contoh kasus. Dan sebelumnya untuk mengambil keputusan, maka seperti yang ada di dalam materi, bisa Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian perhatikan. Nah, ya ini tentunya seperti demikian. Nah, masuk pada contoh kasus. Ini kasus misalnya kita ingin menguji hipotesis yang berbunyi ada pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar matematika SMP Negeri 1 Lawelu dengan dikelompokkan menjadi kelas eksperimen kelas 8A dan kelas kontrolnya adalah kelas 8B, dan di bawah adalah nilai datanya. Kemudian kita masuk pada aplikasi SPSS versi 27. Ini saya sudah kian menginput datanya ya. Sekarang kita masuk pada variable view-nya. Ini variable view-nya bagian kolom bawah. Dan di bagian pertamanya ini nilai variable pertama, name nilai ujian siswa, dan yang kedua nantinya adalah kode kelas, kedua kode kelas. Nah, untuk di bagian values-nya kita masukkan value-nya 1, labelnya kelas 8A. Yang kedua adalah value-nya 2, labelnya kelas 8B. Kita oke kan. Nah, di bagian measure nilai ujian siswanya ini scale, dan untuk kode kelasnya adalah nominal. Selanjutnya masuk ke data view. Kita masuk ke data view dan kita masukkan nilai datanya tadi. Ini saya udah kian masukkan nilai datanya. Ini tinggal masukkan kode kelasnya ya, dan kode 12 tadi. Ya, ini tinggal kita search ke bawah. Nah, untuk yang pertama kita uji normality dia, uji normalitas apakah berdistribusi normal atau tidak. Masukkan analyze, deskriptif statistik, dan explore. Masukkan di dependent list ini dan juga kode kelasnya di factor list. Jangan lupa juga plots-nya yang kita centang ini bebas di atas, namun yang paling penting di bagian bawahnya adalah normality plots with text. Ya, di sini kita centang juga, kita klik power estimasi, continue, oke kan. Nah, ini kita tunggu dulu data hasil outputnya, output datanya. Nah, mungkin beberapa saat ya, kita masuk pada datanya tadi. Oke ya. Nah, ini datanya udah muncul hasil outputnya. Di bawah taraf signifikan dari teks normality-nya tadi, signifikannya udah melebihi dari 0,05. Jadi itu persyaratannya untuk bisa berdistribusi normal maka harus melebihi 0,05. Ini di bagian yang kedua udah jelas 0,113, lebih dari taraf alfanya tadi. Ya, kita masuk pada data view lagi. Kita
uji homogenitasnya apakah dia homogen atau tidak. Nah, yang kita klik di sini analyze compare means, baru yang bagian one way ANOVA-nya. Nah, di dependent list masukkan nilai ujiannya dan kode kelas di vektor. Jangan lupa juga masukkan option, klik option dan homogeneity of variance text. Dan ini kita abaikan, continue, oke kan. Nah, di bagian ini kita mendapatkan hasil teks homogenitasnya. Ini taraf signifikannya udah melebihi 0,05 juga seperti normalitas tadi, 0,891. Maka ini bisa kita katakan dia homogenitas. Ya, di bagian ANOVA-nya juga taraf signifikannya lebih dari 0,05, 0,0699. Ya, kita masuk pada data view-nya lagi dan kita cari uji independent sampel proportionnya di bagian analyze compare means, lalu di ini di independent sampel proportionnya. Nah, kita masukkan nilai ujian siswa di test variable S. Dan untuk kode kelasnya di grouping variables. Jangan lupa juga untuk define grupnya. Untuk grup satunya ini 1 kita klik, dan grup 2 kita ketik juga 2. Dan jangan lupa juga di cut pointnya ini saya kasihkan 90. Ini tergantung dari berapa kita kasih nilai rata-ratanya. Dan untuk ini poinnya kita klik lagi, ini mengikuti cara. Dan ini adalah hasilnya, dimana nilai dari independent sample proportion grup statistiknya ini taraf asymptotnya, standar errornya ini udah melebihi 0,05. Ya, ini terbukti. Dan di bagian independence sample proportion confidence intervalnya juga nantinya ini sama. Maka bagian ini sudah membuktikan bahwasanya dia udah merupakan suatu penerimaan nilai Z-nya tadi. Maka di independent proportion confidence intervalnya juga telah membuktikan ini ya di bagian ininya. Dan yang terakhir adalah independent sample proportion text. Ya, di sini juga taraf signifikan dari one slide p-nya maupun two slide p-nya juga taraf signifikannya ini melebihi 0,05, berarti dia H0-nya ini diterima dan H1-nya alternatifnya ditolak. Berarti tidak ada perbedaan proporsi kedua data kelompok tersebut seperti pada nilai data yang tadinya di sini. Oke. Baik, ini di hipotesisnya tadi sudah kita kutip bersama ya. Ini nilai datanya. Berarti kita bisa simpulkan H0-nya ini diterima. Baik, sekian dan terima kasih. Salam dari saya. Ya,